Bagi sebagian wanita tidak cocok menikah dengan orang yang kurang secara ekonomi, karena mungkin sudah biasa hidup dalam kehidupan berkecukupan bersama orang tuanya, tidak pernah hidup susah, ya, standar hidupnya berbeda. Maka ketika dia menikah dengan seorang laki-laki yang secara ekonominya jomplang, jauh berbeda dengan dia, bisa jadi dia tidak cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernikahan itu adalah pilihan sadar dan bertanggung jawab. Hendaknya ketika seseorang memutuskan untuk menikah itu dengan pertimbangan yang matang, dengan siapa dia akan menikah. Tidak sekedar sudah kadung cinta, tidak sekedar untuk daripada tidak menikah, tidak sekedar bahwasanya karena sudah malu karena diomongin kenapa kok nggak nikah kemudian nikah secara sembarangan. Tentu tidaklah tepat, karena tidak setiap wanita itu cocok dengan setiap pria, tidak setiap pria itu cocok dengan setiap wanita. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Fatimah binti Qais yang konon sudah 2 kali menjanda, agar ketika nanti ada laki-laki yang hendak meminangnya, menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian Fatimah binti Qais memberitahukan kepada Rasulullah bahwasanya ada 2 laki-laki yang telah melamar dia. Yang pertama Abu Jaham, kemudian yang kedua Muawiyah. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Amma Abu Jaham wala yadau asahu an atiki." Tidak dengan Abu Jaham, karena Abu Jaham adalah orang yang tidak pernah meletakkan tongkat di atas pundaknya. Artinya ulama berbeda pendapat apakah orang yang tidak pernah Abu Jaham yang tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya ini adalah karena sifatnya yang temperamental, atau karena ucapannya yang suka sembarangan. Kadang bagi seorang perempuan tidak merasa nyaman ketika apa-apa dikomentari, rumah kotor, kurang rapi, kemudian suaminya komentar, anak-anak belum mandi, suaminya komentar. Ada beberapa tipe perempuan yang nggak cocok menikah dengan laki-laki yang serba suka berkomentar itu. Kemudian wa amma Muawiyah fasu'lukun lama lalahu. Tidak juga dengan Muawiyah, karena Muawiyah itu tidak berharta. Bagi sebagian wanita tidak cocok menikah dengan orang yang kurang secara ekonomi, karena mungkin sudah biasa hidup dalam kehidupan berkecukupan bersama orang tuanya, tidak pernah hidup susah, ya, standar hidupnya berbeda. Maka ketika dia menikah dengan seorang laki-laki yang secara ekonominya jomplang, jauh berbeda dengan dia, bisa jadi dia tidak cocok. Maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan inkihi Usama, menikahlah dengan Usama. Padahal Fatimah binti Qais merasa sebenarnya kurang suka dengan Usama. Tapi kemudian Rasulullah mengulangi lagi, inkihi Usama, menikahlah dengan Usama. Artinya kalau Rasulullah sudah mengulanginya 2 kali, mana ini adalah perintah. Maka kemudian Fatimah binti Qais mengamini perintah Rasulullah SAW, karena tidak selain seorang mukmin itu menolak perintah dari Nabi SAW. Maka kemudian ia menikah dengan Usama, dan kemudian dia memberikan kesaksian bahwasanya selama menikah dengan Usama ia mendapatkan kebaikan yang sangat banyak dan merasa sangat beruntung dengan laki-laki yang dinikahinya. Sahabat yang Inspira dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja ya pertimbangan dengan siapa menikah ini bisa sangat banyak kalau kita uraikan. Namun sekali lagi, para pemuda yang mungkin merasa secara kesalahan dirinya dia sudah seorang pemuda yang soleh, kemudian tiba-tiba mendapatkan penolakan dari seorang wanita yang solehah, kemudian mengatakan, wah, kalau berani menolak seorang pemuda yang soleh versi dirinya, gitu, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi. Tidak benar juga seperti itu, karena bisa jadi, ya, kalau boleh saya bahasakan, seorang laki-laki soleh itu tidak layak ditolak, tetapi dia
berhak untuk mendapatkan laki-laki yang lebih soleh dari dirinya, kan gitu. Seperti itu. Jadi pahamilah bahwasanya seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu juga pernah ya mengalami penolakan. Yani ketika melamar putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah menjawab inna syagiratun, dia masih kecil. Ya, ini ya tentu saja penolakan secara diplomatis, karena Rasulullah SAW paling tahu bagaimana keadaan putrinya dan tidak cocok menikah dengan seorang Abu Bakar As-Siddiq maupun Umar bin Khattab yang sekalipun beliau tahu tentu saja ini adalah orang nomor 1 dan nomor 2 setelah Nabi SAW dari sisi kesalehan. Maka kemudian Rasulullah SAW justru menikahkannya dengan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi dengannya justru Fatimah binti Rasulullah SAW mendapatkan kebahagiaan yang banyak bersama Ali karena lebih cocok dan lebih sesuai. Maka sahabat Ismira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan berkecil hati para pemuda yang kemudian mendapatkan penolakan, dan tidak usah mengatakan hal yang tidak baik tentang orang yang menolaknya. Juga jangan terlalu kepedean seolah-olah sudah paling soleh. Fokus saja untuk mensolehkan diri. Semoga dengan fokus mensolehkan diri, insya Allah akan pertemukannya dengan seorang akhwat yang solehah. Para wanita yang solehah juga seperti itu. Usahakan untuk senantiasa menjaga kesolehan diri. Insya Allah akan datang pemuda yang baik, yang bertanggung jawab, yang mentaati Allah dan Rasulnya untuk melamar Anda. Semoga Allah memudahkan semua ikhtiar yang positif ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.